Taubatnya menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan dalam Quran surat kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang baik. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya di akhirat kelak. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, siapapun kita pasti pernah bermaksiat, pasti pernah berbuat salah. Kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang dosanya sudah tak terhingga, yang tindakan kriminal sudah tak terlukiskan. Bayangkan, ia pernah membunuh orang. Membunuh bukan satu, bukan dua, tetapi 100 orang. Bisa kita bayangkan betapa kejinya ia, betapa sudah tak terhitung lagi dosanya ia. Namun ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah, hidayah tersebut selalu terbuka kepada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Lalu sang pendosa tadi datang kepada seorang alim yang bijak. Ia berkata kepada alim, "Apakah masih ada pintu taubat bagiku? Saya ingin berubah." Lalu sang alim pun menjawab, "Kamu bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya saja kamu tinggal di lingkungan yang tidak mendukung kamu menjadi orang yang baik. Maka keluarlah dulu dari tempat itu." Lalu sang alim berkata lagi, "Pergilah kamu ke majelis ilmu si Fulan. Datang dan belajarlah di sana, dan Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kamu supaya berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik." Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah ia kepada orang yang dimaksud. Menempuh perjalanannya. Tiba-tiba dalam perjalanannya, belum sampai di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Summa yudrikul maut. Lalu apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah dalam derapnya dia beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan dalam Quran surat kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosa. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, dan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosanya. Maka apa yang terjadi di tengah perjalanan maut menjemputnya, pahala diberikan kepada orang tadi. Maka apa yang terjadi, maka masuk surgalah orang ini, kata Nabi. Jika kita bayangkan orang yang pernah membunuh 100 orang dan dosanya yang sudah tak terhitung, ketika dia mau bertaubat dan datang ke majelis ilmu dan meninggal di tengah perjalanan, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga karena ia bertaubat. Dari kisah tadi dapat kita ambil hikmah bahwa orang yang membunuh 100 orang sekalipun, yang dosa-dosanya tak terhitung dan meninggal di tengah perjalanan menuju majelis, bisa masuk surga karena cinta Allah dan juga taubatnya. Apalagi kita yang tak pernah membunuh orang, yang tak pernah berbuat dosa yang banyak seperti orang tadi. Masih ada kesempatan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan masuk ke surganya Allah. Kesimpulannya, kita semua sepakat siapapun di dunia ini tak luput dari dosa, karena sifat manusia adalah tempat salah dan dosa. Seperti kata pepatah, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan dosa. Dalam hadis disebutkan, kullu ibnu adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2499. Akhirnya, semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bertaubat kepadanya sepanjang waktu. Dan semoga kita semua berkumpul di surganya Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.